akan menjadi saksi sampai mereka bisa berada di sana. Jadi, untuk di hari ini, The Cavalry, are you ready? Till the enemy reaches the battlefield. Sonic, are you ready? All troops deployed. Wah, Sonic sudah bergabung dengan seblak. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Keren nih. Let's go to Land of Down. Bergabung ya. Bergabung SS ya. Iya, SS. Oke. Sonic semua. Tapi lihat dari pergerakan Widi. Ini scouting yang penting banget. Seenggaknya dia dapat informasi start purple untuk Onyx. Oke, tanpa retribution sekalipun ya. Yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia. Dengan White Walk. Tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blessing. Udah pasti ya untuk para roamer mid laner. Itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin. Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Tentu Yeski. akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget ya, dia nutup di situ loh Prof. Jalan masuknya Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya. Yep. Walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan ada Coach Shadow di sana. Tapi Wah, setidaknya Kakashi, Kakashi. Wih. Itu dia, kasih. Skin Kakashi tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk level 4 awal, mereka butuh banget nih collab damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sama roamernya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Yep. Itu kalau Kakashi dia apa ya, right kiri ya. Ya. Right kiri apa? Ada Mangeki Sharingan-nya juga kan nanti Iya. pasti dokil. Iya, itu dia. Seru banget sih lihat kalau skinnya udah good vibes tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Tapi kita Widi. Waduh, D-Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif, namun di atas Aran berhasil mendapatkan satu wave yang sangat baik. Dikeluarkan, namun sekarang coba lihat ada Shadow Kill langsung dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Fabian. Hanya saja pertempurannya masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban, bahkan Widinya tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tuker turtle. Tapi ada invade ternyata. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk Fabian, kuat Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Degin lebih. Federalize dikeluarkan dan Kiboy pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portal harusnya. Oke, Tapi sebenarnya oke, bakal oke. ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi Onyx mungkin di sini kekalahannya cuma dari sharing goldnya aja, terutama di Aaron versus Savero nantinya. Cukup aman. The Talents Prediction. Wah. Versus 4. 2 berbanding 4 kali ini ya. Ini 2-0 semua tapi ya. Oke, 2 Kecuali kosong. Eterna. Tapi kecuali Eterna, sepakat yang lainnya saya. Oke. Kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 item Menunggu lah damage. seenggaknya. Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild. Oke, ini dia Way of Kiboy. Sudah berhasil dikeluarkan. Dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh. Itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke. Dan karena ada balasan untuk pick off-nya karena Fabian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Lutfi juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, Uri Kakashi luar biasa loh. One Shadow-nya kencang juga dari tangannya. Jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai skin Naruto. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama jungle masing-masing aja jatuhnya. Nah, Gak ada mungkin- yang invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi nggak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu Rhythm of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Yap, sementara itu sekarang Aran sepertinya sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave bagian atas sepertinya cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan Onyx start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Fabian akan hadir dalam team fight besarnya. Tapi ini cukup rugi untuk Kairi berarti ya. Dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Fabian dia dapat landingnya juga. Wah, tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Savero ngintip tadi. Nggak dapat Ini dia, informasi. sedikit lagi turtle-nya. Akan seperti apa, dan Widi sudah bersiap untuk bisa membuat sebuah palang pintu agar tidak ada yang bisa langsung hadir. Karena tentu ada Badar saja.
Fabian berhasil mendapatkan karat dari Turtle tersebut dan sekarang pertempurannya ada blazing juga dikeluarkan namun Iron Shiki sedikit lebih tersisa. Tapi Aaron kembali tertinggal di bagian belakang dan Widya sekarang mencoba untuk bisa maju ke depan. Shadow kill. Widya pun hilang tapi Shadow kill dikeluarkan. Fabian terjebak. Bukan Shadow-nya masih ada. Tapi sekarang lebih menjadi korban dan Sun yang membuat Fabian terkapar. Akhirnya tumbang juga dan Kairi akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi point kill. Onyx lebih unggul. Ya dan Savero tadi ya, hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Shiki, tapi untungnya Iron Shiki masih punya Purify. Dia masih bisa Chrono Dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown-nya. Jadi untuk tim Onyx harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in kecuali Keyboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Ya mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuman setidaknya Iron Shiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Ya karena tadi ya, Wah, sharing kelihatan. gold dari 2 turtle. Widi sama Kiboy lihat kelihatan tuh. Ya. Sama rumputnya tuh. Udah saling pandang-pandangan ya. Ya mereka mungkin tahu sih. Ya cowok ada damage-nya tapi Chip ada regennya. Jadi ya udahlah kita sama-sama lihat aja. Ya, ini Chip juga nggak mungkin sendiri nih, ya kan? Benar. Cowoknya juga nggak mungkin sendiri. Temannya rame-rame Pak kalau ini Pasti lebih ramai. instan Pak, lebih instan Pak. Makanya, apalagi kita tahu ya kalau misalkan nanti Cloud udah punya damage. Oke, yang lain Kairi. One Station kalah dari sisi level seperti untuk Fabian. Farmingnya Joy ya kita tahu lah. Farming speed dari Joy pastinya cepet Blue banget. team turret Tapi has been sekarang sama di destroyed. bawah dan di bawah malah tim Oh. Liquid ID yang dapat. Free turret. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Keyboy ke area jungle ya. Balik lagi sih, tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Karena RCP ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman Force ready. Sehingga tim fight Turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan invasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Yap, dan ada Widya tersebut bersiap untuk bisa memanggil rekannya. Masih ditahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widya masih berada di dalam area rumputan. Belum mau memanggil rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area Turtle diamankan oleh Fabian dan rekan-rekan. Dan sekali lagi Turtle jam berhasil diambil retribusi yang begitu baik. Zaman Power terlihat di tengah-tengah dari area ini. Tapi Fabian sudah berhasil tidak juga bahkan Kiboynya sekarang. Blazing Wave di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID Savero. What are you doing? Terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Shiki bergabung. 1 menit terakhir. Tidak ada Chrono Dash. Tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara Perfect Circle didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai Jangan Force dikeluarin lagi. Oke. Ya karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau nggak mau Kairi bakal out dari team fight. Karena ada zaman Force lagi. Dan emang team fight jangka panjang yang menarik ya. Karena ada Way of Dragon targetingnya ke arah Fabian. Tapi balik lagi Savero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki terlalu masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle. Ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Ya, mungkin bisa terbongkar nih. Karena iya siapapun yang dapetin mid duluan, visionnya akan unggul. Dan lihat trappingnya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kiboy ini yang harus di respect oleh tim Liquid ID. Oh, nggak ketahuan. Tidak ada informasi di sana. Waduh. Dan bahkan masih ada White Walk, ingat. Kalau Keyboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Fabian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widya. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi paksa Savero. Kena. Kena dan apa yang terjadi saat ini terakhir dan Suns lejap seketika. Dan masih membuat pergerakan dari Fabian selamat. Savero kali ini pun menjadi korban bakar Kiboy dengan konsil. Dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ini 2 pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut. Oh, di tempat lain Iron Shiki, zaman Force yang dikeluarkan tapi gocekannya begitu baik. Bahkan mereka membalikkan keadaan. Coba lihat, Kairi-nya pun langsung lari ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan Haritnya udah keluarin zaman Force, Kairi baru bisa join team fight. Dan mau nggak mau harus sabar terlebih dahulu karena kalau Kairi join team fight, Iron Shiki belum zaman Force itu bakal menjadi ancaman. Ini dia perfect banget untuk dari objektifnya. Lagi-lagi. Tidak ada gangguan. Perfect Turtle Lord yang pertama mereka punya semuanya. Oh, The Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu saja tapi Widya terlalu keras. Bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Way of Dragon barusan. Lagi ya dapetin lagi sekarang objektif yang
yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan Gold yang semakin terlihat. Dan Holy Crystal itu udah ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk tim fight panjangnya Harit. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari Onyx. Karena bisa saja ada Widdy di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Aaron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Karena lihat perbandingan dari segi Savero versus Aaron. 1700 gold, 1 item pak. Cukup itu 1 item. Keyboy itu yang kena. Itu Keyboy loh. Itu Keyboy sebagai frontline. Dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari Onyx nih. Onyx harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya gak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farlane, masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya tapi hati-hati. Ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widdy di sana bisa hadir dengan shortcutnya, wide walk-nya. Terlalu banyak nih yang membuat Onyx kayak terbatas banget ruang geraknya. Ya, Natasha akan dibiarin sih. Di slow push dari Lordnya. Mereka kan fokus untuk ngambil semua innernya terlebih dahulu. Karena best turret adalah musuh. Dash. Masih ada Holy Defense juga. Keyboy ngambil 1. Masih jauh kayaknya. Ditungguin tuh sama anak. Iya, itu. Dan posisinya nggak bagus juga sih. Onyx harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari best turret yang ke-trigger. Karena Liquid, dia bisa tabrak kapanpun mereka mau. Dan lagi-lagi ruangnya terbatas untuk Onyx. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Keyboy. Mundur, masih bisa selamat. Oh, Wih, ini dia 1 Feather Strike dikeluarkan Keyboy. Masih selamat. Ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya. Karena nggak ada yang bisa inisiasi. Nggak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Keyboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa kebalikin itu semua. Bahkan semudah itu. Ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling possible di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Keyboy. Ya. Dengan onward. Whip. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang lu itu. Ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya. Tapi gue entah kenapa ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari Onyx tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus nurunin banyak orang nih. Ya, masih, sampai 5 bahkan. Masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim Onyx nggak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi Onyx-nya. Oke, ternyata si Savero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang Onyx ada di teamfight yang sempurna. Nah, tapi balik lagi dengan adanya chip. Plus 1 laning jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari Y-Walk. Dan bahkan di belakang sana ya udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip dan bisa Lizard. Oke, tapi Yeskiel berhasil menggocek pergerakan dari Keyboy. Tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Portal? Tapi Widdy-nya masuk ke belakang. Dan portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang Zamar Founder langsung dikeluarkan begitu saja. Federasi di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan kiri. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi Sun di bagian belakang sendirian. Bahkan sekarang Sunsnya berubah. Widdy-nya down. Tapi Suns double kill. Suns begitu saja mengobrak-abrik bagaimana lini pertahanan. Memang sudah dilakukan shutdown. Triple kill. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Gila Suns! Outplay yang terjadi kali ini miss posisi nampaknya dan freeze dari Suns membuahkan wipeout. Atasnya akan di-boost. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh Onyx. Ini dia satu serangan yang begitu luar biasa dan game yang pertama harusnya bisa diamankan dan Onyx. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh sang Raja Langit. Membalikan keadaan semua tempo, semua kill, semua objektif. Hilang begitu saja. Suns, satu nama yang kembali ke tracknya. Wow, gerakan yang tidak terduga langsung targeting ke arah belakang. Dan langsung mentargetkan semua skill shotnya dengan adanya Primal Wrath. Wow. 3 kill yang begitu mahal, Iron terjebak di Pit Lord. Dan tentu Yeskiel yang menjadi korban juga. Satu ultimate yang akhirnya menjadi solusi, bukan shortcut. Bukan Feather Strike. Tapi ultimate dari Aran, ultimate dari Edith. Dengan Primal Wrath. 5.000 gold lead. Hilang seketika, teman-teman bisa lihat.
di bagian atas sana. 34.000 melawan 39.000. Seketika hilang dan diimbangi bahkan dengan shutdown dan triple kill dari Suns plus Lord-nya. Wow, itu Bahkan dia. unggul 1000 gold, comeback 6.000 Apa itu? di Sans? bawah 1 menit. Apa itu tadi? Dia ngelihat posisi Yeskiel Yeskiel, terekspos. iya. Kebuka banget tadi. Langsung di flicker dia. Dia, gua rasa Sans gak tahu lagi ya, mau dia selamat mau enggak, nanti Yeskiel hilang. Yeskiel dulu ya. Dan dapat tadi free hit pula. Wow. Wow, Gila, wow. Sans. Apa itu tadi, hey? Oke, sudah mulai panas sepertinya. Seseorang di sana Apa itu tadi? yang biasanya kita lihat dengan outlay-outlaynya sekarang muncul kembali. Valentina Yap. langsung dimunculkan barusan. Gila, San. Gila. Itu sih. Ini tapi udah gak bisa santai bro. Udah Gak, gila. Itu bisa, barusan nggak gak bisa bisa. santai. Ini stiker bakal kita skip ya. Nangisnya nangis. Nangis banget itu Nangis. karena Hey. bayangkan 5.000 gold lead langsung dibalikin dalam Selesai, 1 menit. Selesai. Makanya. 1 menit, 1 team fight, Satu wipe out. momen. Bayangkan shortcut yang dibuka tadi udah bagus banget dan winning condition sebenarnya terbuka. Favian bisa split push tadi kalau mereka Iya, mau. malah aku merasa ya tadi kayaknya shortcut timingnya malah miss banget. Malah flop banget. Karena belum di clear juga bawahnya. Karena ya. belum di-clear bawahnya, split push masih bisa dijalankan. Dan bahkan siapapun yang muncul di bawah dari Onyx itu bakal bisa di-start duluan sama Onyx. Malah portalnya bisa ke bawah barusan. Wow. Dan tiba-tiba Widhi malah buka portal di atas yang menandakan bahwa itu malah menjadi malapetaka untuk tim Liquidnya. Wow. Karena walaupun tadi udah ada flicker yang sempat digunakan ya, Ya. sama member dari Onyx. Dan bahkan Jet Kunedunya juga miss. Tapi balik lagi, di sini posisi dari Onyx lebih diuntungkan karena mereka bisa reset duluan, mundur ke belakang dan bisa fight back. Padahal dari awal tuh gak banyak hal baik yang emang diperlihatkan oleh Onyx ya. Mhm. Lewat permainan yang udah mereka suguhkan. Tapi satu momen tadi aja. Iya. 3, Real. bayangin perfect turtle. Lord Lord juga dapat semua. dapat semuanya, tapi itu sirna 5.000 gold lead. Nah ini tuh langsung Free hit banget, lihat. posisinya di situ. Nah lihat belakang